Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1, Eliza Dewi Oktavianti 195231144, 2, Triwahyuningsih 195231146, 3, Aulia Trirahmawati 195231147. Akan mempresentasikan mengenai jurnal musyarakah. A. Akuntansi untuk mitra aktif dan pasif. 1. Investasi musyarakah. A. Biaya praakad. Biaya praakad yang terjadi akibat musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah, seperti pada PSAK 106 paragraf 14. Contoh, Bapak Ahmad sebagai mitra aktif mengeluarkan biaya praakad sebagai bagian investasi sebesar 10.000. Jurnal yang dibuat untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya adalah: di sisi debit terdapat uang muka musyarakah sebesar 10.000. Di sisi kredit terdapat kas sebesar 10.000. Apabila mitra lain sepakat untuk dianggap sebagai investasi musyarakah, maka akan dicatat sebagai penambahan nilai investasi musyarakah. Jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah: di sisi debit terdapat investasi musyarakah sebesar 10.000. Di sisi kredit terdapat uang muka musyarakah sebesar 10.000. Apabila mitra lain tidak setuju dianggap sebagai investasi musyarakah, maka akan dianggap sebagai beban. Di sisi debit terdapat beban musyarakah sebesar 10.000. Di sisi kredit terdapat uang muka musyarakah sebesar 10.000. B. Penyerahan kas sebagai modal untuk investasi musyarakah. Dalam PSAK 106 paragraf 15A, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas dan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Contoh, mitra aktif menyetorkan modal sebesar 100.000, sedangkan mitra pasif menyetorkan modal sebesar 50.000. Asumsikan bahwa praakad tidak disetujui untuk dijadikan penambahan investasi musyarakah. Nisbah bagi hasil yang disepakati yaitu 3:1. Jurnal yang dibuat mitra aktif adalah: di sisi debit terdapat investasi musyarakah sebesar 100.000. Di sisi kredit terdapat kas sebesar 100.000. Jurnal yang dibuat oleh mitra pasif yaitu: di sisi debit terdapat investasi musyarakah sebesar 50.000. Di sisi kredit terdapat kas sebesar 50.000. C. Penyerahan aset non-kas sebagai modal untuk investasi musyarakah. Dalam PSAK 106 paragraf 15B, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan aset non-kas dan dinilai sebesar nilai wajar. Jika aset non-kas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka oleh mitra aktif, selisih akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah. Sedangkan oleh mitra pasif, selisih tersebut akan dicatat sebagai keuntungan tangguhan. Contoh, nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat. Mitra aktif menyetorkan modal berupa sebuah mesin dengan nilai perolehan 200.000, akumulasi penyusutan 120.000, dan nilai wajar aset yang diserahkan 100.000. Jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah: di sisi debit terdapat investasi musyarakah sebesar 100.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 120.000. Di sisi kredit terdapat aset tetap sebesar 200.000 dan selisih penilaian aset musyarakah sebesar 20.000. Selisih penilaian aset musyarakah disajikan pada bagian ekuitas penghasilan komprehensif lain. Akun ini diamortisasi secara garis lurus selama masa akad musyarakah menjadi keuntungan. Amortisasi selisih penilaian aset musyarakah.
Jika periode akad adalah 20 bulan, maka setiap bulan akan diamortisasi sebesar 1.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatatnya adalah di sisi debit terdapat selisih penilaian aset musyarakah sebesar 1.000. Di sisi kredit terdapat keuntungan sebesar 1.000. Jika dicatat oleh mitra pasif, pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk aset non-kas dinilai sebagai nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad. Seperti pada PSAK 106 paragraf 28 B.I. Di sisi debit terdapat investasi musyarakah aset non-kas sebesar 100.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 120.000. Di sisi kredit terdapat aset tetap sebesar 200.000 dan keuntungan tangguhan sebesar 20.000. Keuntungan tangguhan akan diamortisasi selama periode akad secara garis lurus dengan masa akad 20 bulan. Jurnal amortisasinya adalah di sisi debit terdapat keuntungan tangguhan sebesar 1.000 dan di sisi kredit terdapat keuntungan sebesar 1.000. Nilai wajar aset non-kas diserahkan lebih kecil dari nilai buku, selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non-kas, seperti yang dijelaskan pada PSAK 106 paragraf 28 ayat 2. Contoh, nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat. Mitra aktif menyetorkan modal berupa sebuah mesin dengan nilai perolehan 200.000. Akumulasi penyusutan 80.000 dan nilai wajar aset yang diserahkan adalah 100.000. Jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah di sisi debit terdapat investasi musyarakah aset non-kas sebesar 100.000, akumulasi penyusutan sebesar 80.000 dan kerugian sebesar 200.000. Di sisi kredit terdapat aset tetap sebesar 200.000. Apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan di akhir akad akan diterima kembali oleh mitra yang menyerahkan, maka yang dilakukan penyusutan adalah mitra yang bersangkutan dengan menggunakan nilai wajar, seperti yang dijelaskan pada PSAK 106 paragraf 29. Penyusutan aset non-kas. Jika aset non-kas yang diserahkan akan diterima kembali di masa yang akan datang dan masa manfaat adalah 5 tahun dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, jurnal yang dibuat untuk beban penyusutan per tahun adalah di sisi debit terdapat beban penyusutan sebesar 20.000 dan di sisi kredit terdapat akumulasi penyusutan sebesar 20.000. 2. Keuntungan dan kerugian dari usaha musyarakah. A. Jika memperoleh keuntungan, maka keuntungan akan dibagikan kepada mitra aktif dan pasif berdasarkan nisbah yang disepakati dalam PSAK 106 paragraf 23. Contoh, perusahaan memperoleh nisbah pendataan 100.000 dan mengeluarkan beban senilai 80.000. Nisbah yang digunakan yaitu 3:1 untuk mitra aktif dan mitra pasif. Jurnal yang dibuat oleh keduanya sama, yang membedakan hanya besarnya bagi hasil saja. Mitra aktif akan menerima sebesar 15.000 dari 20.000 dikali 3/4, sedangkan mitra pasif 5.000 dari 20.000 dikali 1/4. Contoh jurnalnya adalah saat menerima laporan keuntungan, di sisi debit ada piutang bagi hasil musyarakah 15.000, di sisi kredit ada pendapatan bagi hasil 15.000. Menerima bagi hasil, di sisi debit ada kas 15.000 dan di sisi kredit ada piutang bagi hasil musyarakah senilai 15.000. B. Jika memperoleh kerugian, maka kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan proporsi modal dalam PSAK 106 paragraf 24. Kerugian tersebut diakui sebagai penyisian kerugian dan akan menjadi kontra akun dari investasi musyarakah. Contoh, perusahaan bentukan memperoleh pendapatan 85.000 dan mengeluarkan beban senilai 100.000. Modal investasi mitra aktif adalah 100.000, sedangkan mitra pasif 50.000. Jurnal yang dibuat keduanya adalah sama,
Yang membedakan hanyalah besarnya kerugian yang ditanggung. Mitra aktif akan menanggung sebesar 10.000 dari 15.000 dikali 2/3. Jurnal yang dibuat adalah di sisi debit ada kerugian 10.000, di sisi kredit ada penyisian kerugian musyarakah 10.000. Penyajian pada laporan posisi keuangan mitra aktif. Aset investasi musyarakah 100.000 dikurangi penyisian kerugian 10.000. Investasi menjadi 90.000. Penyajian pada laporan posisi keuangan mitra pasif. Aset investasi musyarakah 50.000 dikurangi penyisian kerugian 5.000. Investasi menjadi 45.000. Penyajian pada laporan posisi keuangan perusahaan bentukan. Aset investasi musyarakah 150.000 dikurangi penyisian kerugian 15.000. Investasi menjadi 135.000. 3. Pada akhir akad. A. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas, menyetorkan modal dalam bentuk kas, pengembalian modal berupa kas dan tidak memiliki penyisian kerugian. Pada akhir akad, perusahaan akan mengembalikan investasi musyarakah. Jurnal yang digunakan mitra akan mencatat pengembalian tersebut. Tanpa penyisian kerugian. Di sisi debit ada kas 100.000 dan kredit investasi musyarakah 100.000. Jika ada penyisian kerugian, di sisi debit ada kas 90.000, penyisian kerugian 10.000. Di sisi kredit ada investasi musyarakah 100.000. B. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diserahkan di awal akad, maka akad musyarakah berakhir. Aset non-kas akan dilikuidasi terlebih dahulu dan keuntungan dan kerugian dari penjualan aset atau selisih antara nilai buku dan nilai jual distribusikan pada setiap mitra sesuai rasio modal. 1. Jurnal yang dibuat pada saat pengembalian dengan asumsi tidak ada penyisian kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan adalah contoh: menyetorkan modal dalam bentuk aset non-kas dan pengembalian berupa kas. Aset berupa mobil saat awal investasi bernilai 100.000 dikembalikan dalam bentuk kas, di mana penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Masa manfaat aset adalah selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Aset tersebut kemudian dijual seharga 35.000 dengan masa akad 4 tahun. Berdasarkan transaksi ini, diperoleh keuntungan sebesar 15.000 atau selisih harga jual 35.000 dan nilai tercatat 20.000. Nilai tercatat diperoleh dari harga perolehan 100.000 dikurangi penyusutan selama 4 tahun, yaitu 80.000. Mitra aktif dan pasif akan mencatat pembagian keuntungan dari penjualan sesuai rasio modal. Jika mitra aktif memiliki modal 100.000 dan mitra pasif 50.000, maka saat pengembalian investasi musyarakah, jurnal yang dibuat mitra aktif adalah saat pengembalian investasi, di sisi debit ada kas senilai 110.000, di sisi kredit ada investasi musyarakah 100.000 dan keuntungan musyarakah 10.000. 2. Jurnal yang dibuat di akhir akad dengan asumsi ada penyisian kerugian dan penjualan aset non-kas yang menghasilkan keuntungan. Contoh, penyetoran modal dalam bentuk aset non-kas serta pengembalian modal berupa kas dan memiliki penyisian kerugian. Aset berupa mobil yang saat awal investasi memiliki nilai 100.000 dikembalikan dalam bentuk kas. Penyusutan aset tersebut dilakukan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Aset tersebut kemudian dijual dengan harga 35.000 dan penyisian kerugian sebesar 15.000. Masa akad 4 tahun. Mitra aktif dan pasif akan mencatat pembagian keuntungan dari penjualan sesuai rasio modal. Jika mitra aktif memiliki modal 100.000 dan mitra pasif 50.000, maka saat pengembalian investasi musyarakah, jurnal yang dibuat mitra aktif adalah saat pengembalian investasi. Di sisi debit ada kas 100.000, penyisian kerugian 10.000, dan di sisi kredit ada investasi musyarakah 100.000, keuntungan musyarakah 10.000. 3. Untuk modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk aset non-kas yang sama pada akhir akad. Beban penyusutannya dicatat oleh mitra yang menyerahkan aset non-kas. A. Tidak ada penyisian kerugian. Contoh,
pengembalian aset mobil dalam bentuk mobil kepada mitra aktif atau tanpa ada penyisian kerugian. Jurnal atas pengembalian tersebut adalah di sisi debit ada mobil 100.000 dan di sisi kredit ada investasi musyarakah 100.000. B. Jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset non-kas tersebut harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian. Contoh, mobil yang diserahkan sebagai modal di akhir akad dikembalikan kepada mitra yang menyerahkan dan terdapat penyisian kerugian yang harus ditanggung mitra yang bersangkutan akibat operasional sebesar 10.000. Jurnal yang dibuat di sisi debit ada mobil 100.000 dan di sisi kredit ada investasi musyarakah 100.000. Penyisian kerugian di sisi debit 10.000 dan di sisi kredit kas 10.000. Selanjutnya yang keempat, bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra secara bertahap. Nilai investasi musyarakahnya sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas diserahkan pada awal akad ditambah jumlah modal yang telah dikembalikan pada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Sedangkan bagian mitra pasif, nilai investasi musyarakah sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada dalam PSAK 106 paragraf 21. Yang kelima, penyajian dalam PSAK 106 paragraf 35A, kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima oleh mitra pasif dijadikan sebagai investasi musyarakah. B. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana sirkah temporer. C. Selisih penilaian aset musyarakah, jika ada, disajikan sebagai unsur ekuitas. Mitra pasif menyajikan hal-hal terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. Dalam PSAK 106 paragraf 36. A. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. B. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai akun kontra atau kontra account dari investasi musyarakah. 6. Pengungkapan. Dalam PSAK 106 paragraf 37, mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas pada A. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. B. Pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif. C. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, B. Akuntansi untuk pengelola dana. 1. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana sirkah temporer. Dalam PSAK 106 paragraf 19. A. Jurnal yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas dalam PSAK 106 paragraf 19A. Contoh, mitra aktif menyerahkan kas sebesar 100.000 dan mitra pasif sebesar 50.000. Jurnal yang dibuat adalah di sisi debit ada kas 150.000 dan di sisi kredit ada dana sirkah temporer 150.000. Selanjutnya, untuk dana sirkah temporer harus dipisahkan atau dalam bentuk subledger antara dana yang berhasil dari mitra aktif atau mitra pasif. B. Penerimaan dalam bentuk aset non-kas akan dicatat sebagai nilai wajarnya dalam PSAK 106 paragraf 19B. Contoh, mitra aktif menyerahkan mobil dengan nilai wajar 100.000, sedangkan dari mitra pasif sebesar 50.000. Jurnal yang dibuat menjadi di sisi debit ada kas 50.000 dan mobil 100.000. Di sisi kredit ada dana sirkah temporer 150.000. Apabila di akhir akad aset non-kas tidak dikembalikan, maka yang mencatat beban penyusutan adalah usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis. Sedangkan jika aset dikembalikan, yang mencatat beban penyusutan adalah mitra yang menyerahkan aset non-kas sebagai modal investasinya. Contoh, jika mobil disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat 5 tahun dan tanpa nilai sisa, maka
jurnal untuk mengakui beban penyusutan untuk setiap tahun adalah beban penyusutan berada di sisi debit sebesar 20.000 dan akumulasi penyusutan berada di sisi kredit sebesar 20.000. Selanjutnya, 2. Pencatatan untuk pembagian laba rugi untuk mitra aktif dan pasif. A. Perhitungan pembagian laba menggunakan dasar realisasi laba yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati sesuai dengan PSAK nomor 106 paragraf 23. Contoh, jika perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 20.000 dan pembagian laba secara tunai dilakukan berdasarkan nisbah 3:1 antara mitra aktif dan mitra pasif, jurnal yang dibuat adalah pembayaran bagi hasil sama dengan beban bagi hasil mitra aktif berada di sisi debit sebesar 15.000, kas berada di sisi kredit sebesar 15.000, beban bagi hasil mitra pasif sebesar 5.000 berada di sisi debit, dan kas berada di sisi kredit sebesar 5.000. Pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan proporsi modal sesuai dengan PSAK nomor 106 paragraf 24. Contoh, perusahaan mengalami kerugian sebesar 15.000. Pembagian kerugian dilakukan berdasarkan proporsi modal yang diserahkan, yaitu modal mitra aktif sebesar 100.000 dan mitra pasif 50.000. Jurnal yang dibuat adalah penyisihan kerugian mitra aktif berada di sisi debit sebesar 10.000, ikhtisar laba rugi berada di sisi kredit sebesar 10.000, penyisihan kerugian mitra pasif sebesar 5.000 di sisi debit, dan ikhtisar laba rugi berada di sisi kredit sebesar 5.000. Jika ternyata kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah sesuai dengan PSAK nomor 106 paragraf 25. Jurnal yang dibuat adalah piutang mitra aktif berada di sisi debit sebesar 15.000, ikhtisar laba rugi berada di sisi kredit sebesar 15.000. Selanjutnya, 3. Pencatatan yang dilakukan pada akhir akad. A. Dana investasi yang diserahkan berupa kas. Contoh, pada akhir akad dikembalikan seluruh dana syirkah temporer kepada mitra aktif dan pasif, termasuk penyisihan kerugian sebesar 15.000. Jurnal yang dibuat adalah dana syirkah temporer berada di sisi debit sebesar 150.000, kas berada di sisi kredit sebesar 135.000, penyisihan kerugian berada di sisi kredit sebesar 15.000. B. Dana investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan. Contoh, pada akhir akad, dana syirkah temporer dikembalikan seluruhnya kepada mitra aktif dan pasif. Sebelumnya, mitra aktif menyerahkan mobil senilai 100.000 dan mitra pasif menyerahkan dana tunai sebesar 50.000. Oleh karena itu, tidak ada penyisihan kerugian. Jurnal yang dibuat adalah dana syirkah temporer berada di sisi debit sebesar 150.000, mobil berada di sisi kredit sebesar 100.000, dan kas berada di sisi kredit sebesar 50.000. Jika aset harus dikembalikan dan terdapat penyisihan kerugian, maka mitra yang menyerahkan aset non-kas harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian. Contoh, ketika terdapat penyisihan kerugian sebesar 15.000, jurnal yang dibuat adalah menutup akun penyisihan kerugian sama dengan kas atau piutang mitra aktif sebesar 10.000 di sisi debit, dana syirkah temporer mitra pasif sebesar 5.000 di sisi debit, penyisihan kerugian berada di sisi kredit sebesar 15.000. Jurnal pengembalian investasi sama dengan dana syirkah temporer mitra aktif sebesar 100.000 di sisi debit, dana syirkah temporer mitra aktif berada di sisi debit sebesar 45.000, mobil berada di sisi kredit sebesar 100.000, kas berada di sisi kredit sebesar 45.000. C.
Modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas. 1. Jika penjualan tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan akan ditutup ke dana syirkah temporer. Contoh, mobil yang diserahkan mitra aktif senilai 100.000 dan akumulasi penyusutan 80.000 dijual seharga 30.000 sehingga diperoleh keuntungan senilai 10.000. Jurnal yang dibuat adalah penjualan mobil sama dengan kas berada di sisi debit sebesar 30.000, akumulasi penyusutan berada di sisi debit sebesar 80.000, mobil berada di sisi kredit sebesar 100.000, keuntungan penjualan aset berada di sisi kredit sebesar 10.000. Menutup keuntungan sama dengan keuntungan penjualan aset sebesar 10.000 di sisi debit, dana syirkah temporer mitra aktif sebesar 7.500 berada di sisi kredit, dana syirkah temporer mitra pasif berada di sisi kredit sebesar 2.500. A. Saat pengembalian dana syirkah temporer tanpa ada penyisian kerugian, maka jurnalnya adalah dana syirkah temporer berada di sisi debit sebesar 107.500 dan kas berada di sisi kredit sebesar 107.500. B. Saat pengembalian dana syirkah temporer dan terdapat penyisian kerugian sebesar 10.000, maka jurnalnya adalah dana syirkah temporer berada di sisi debit sebesar 107.500, penyisian kerugian berada di sisi kredit sebesar 10.000 dan kas berada di sisi kredit sebesar 97.500. Jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian, maka kerugian ditanggung sesuai komposisi modal oleh para mitra. Contoh, jika penjualan aset tetap tersebut sebesar 15.000, maka jurnalnya adalah penjualan mobil sama dengan kas berada di sisi debit sebesar 5.000, akumulasi penyusutan berada di sisi debit sebesar 80.000, kerugian penjualan aset berada di sisi debit sebesar 15.000, mobil berada di sisi kredit sebesar 100.000. Menutup kerugian sama dengan dana syirkah temporer mitra aktif sebesar 10.000 di sisi debit, dana syirkah temporer mitra pasif berada di sisi debit sebesar 5.000, kerugian penjualan aset berada di sisi kredit sebesar 15.000. Pengembalian modal sama dengan dana syirkah temporer mitra aktif berada di sisi debit sebesar 90.000, dana syirkah temporer mitra pasif berada di sisi debit sebesar 45.000 dan kas berada di sisi kredit sebesar 135.000. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.